Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farazi Silo. Saya berasal dari sekolah SMA Negeri 3 Samarinda. Dan saya akan meresensikan judul yang berjudul Buku Buya Hamka, Biografi Tokoh Pendidik dan Revolusi Melayu, yang berpenulis Ibnu Ahmad Al-Fatani. Kota terbitnya Kuala Lumpur, Malaysia. Dimensinya yaitu 12 kali 18,5 cm. ISBN-nya tidak ada, dan edisi buku ini e-book digital 74 halaman. Tahun terbitnya itu 2015. Kategorinya biografi tokoh pendidikan, revolusi pemikiran, dan kebudayaan Melayu. Penerbit Arkom Patani. Harganya tidak tercantumkan. Yang pertama, pendahuluan. Buku Buya Hamka atau Haji Abdul Malik Karim Amrullah adalah ulama, pendidik, sastrawan, dan pemikir besar yang pengaruhnya melampaui zamannya. Buku Buya Hamka, Biografi Tokoh Pendidik dan Revolusi Melayu, karya Ibnu Ahmad Al-Fatani ini merangkum perjalanan hidup dan perjuangan Hamka, khususnya dalam pendidikan Islam, modern, dan pembaruan pemikiran Melayu dalam situasi masyarakat yang dihadapkan pada pilihan mempertahankan tradisi atau menerima modernisasi. Hamka tumbuh di lingkungan religius tetapi berpandangan terbuka. Ia melihat pendidikan sebagai jalan pembebasan, pembentuk karakter, dan penggerak kemajuan. Ringkasan yang saya ringkas di buku ini tersebut, buku ini menceritakan perjalanan Buya Hamka dari kelahirannya di Minangkabau pada tahun 1908 hingga akhir hayatnya. Ia menempuh pendidikan di madrasah tradisional dan sekolah modern, lalu merantau ke Jawa dan Medan, hingga menjadi pendidik, jurnalis, penulis, dan tokoh Muhammadiyah. Karya-karyanya antara lain Di Bawah Lindungan Ka'bah, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, dan Tafsir Al-Azhar. Pemilikan Hamka memadukan nilai spiritual dan kemajuan intelektual, menjadi bagian penting dalam pembaruan masyarakat Melayu. Meski menghadapi tantangan dan tuduhan politik, ia tetap teguh pada prinsip hingga akhir hayatnya. Yang saya analisis dari buku ini ringan, bahasa mudah dipahami, dan alur ceritanya runtut, sehingga enak diikuti. Hamka ditampilkan tidak hanya sebagai ulama, tapi juga manusia dengan perjuangan nyata, membuatnya terasa dekat dan inspiratif. Namun, karena jumlah halamannya terbatas, pembahasan tentang pemilikan Hamka dalam tafsir atau politik hanya sekilas. Buku ini cocok untuk pembaca yang baru ingin mengenal sosok Buya Hamka secara umum. Lanjut, ada evaluasi yang saya evaluasi dari buku tersebut. Kelebihannya, buku ini bahasa ringan dan mengalir, penyajian runtut dari masa kecil hingga akhir hayat, menampilkan Hamka dari berbagai sisi, serta singkat namun tetap utuh. Kekurangannya, pembahasan kurang mendalam tentang karya dan konflik besar Hamka, lebih menonjolkan sisi positif dibanding kritik, dan kurang memuaskan bagi pembaca yang mencari analisis ilmiah mendalam. Secara keseluruhan, buku ini tetap bermanfaat bagi pembaca yang ingin mengenal Buya Hamka secara cepat dan jelas. Refleksi dan kesimpulannya yaitu, buku ini berhasil memperkenalkan Buya Hamka secara sederhana, namun mengenai dengan halaman yang tidak terlalu banyak, pembaca bisa memahami perjalanan hidupnya dari masa kecil hingga kiprah sebagai ulama, penulis, dan pembaharu. Meski beberapa bagian kurang mendalam, buku ini memberi gambaran jelas tentang sosok Hamka dan nilai yang ia pegang teguh, sehingga layak dibaca siapa saja mencari inspirasi tokoh besar Indonesia tanpa membaca biografi yang tebal. Terima kasih.